Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat psikologi semuanya, kembali lagi di acara Psychovlog. Perkenalkan, nama saya Gais Kaminita Muharam yang pada kesempatan kali ini kembali memandu acara Psychovlog. Di Psychovlog kali ini tentu kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik seputar dunia psikologi. Lalu apa sih topik yang akan kita bahas? Topik yang akan kita bahas yaitu mengenai hoarding disorder. Sama seperti Psychovlog sebelumnya, di Psychovlog kali ini saya akan kembali bertanya kepada beberapa teman-teman mahasiswa ataupun mahasiswi di Uin Songo Semarang ini, apakah mereka tahu tentang apa itu hoarding disorder? Yuk ikuti saya. Mbak siapa dan dari prodi apa? Aku Salsa dari prodi Gizi. Aku Resa dari prodi Gizi. Hurin dari Gizi. Fatis dari Gizi. Elza dari Gizi. Saya Alia dari prodi Ilmu Politik. Kurotun dari prodi MPI. Mbak Eva dari prodi S1 Perbankan Syariah. Aku Gaida dari jurusan BPI. Mau nanya nih Mbak, Mbak pernah tahu atau pernah lihat mungkin teman-temannya yang suka nimbun barang, entah itu di kamar ataupun di rumahnya gitu? Enggak pernah. Pernah. Kalau aku pernah denger sih. Aku juga pernah dengar. Iya, pernah. Pernah. Tahu. Menurut Mbak di sini hal itu sebenarnya normal gak sih Mbak? Menurut saya sih itu nggak normal ya, karena nimbun barang tuh buat apa maksudnya? Kecuali barang yang udah di daur ulang buat hias tuh nggak apa-apa. Oke, kalau Mbaknya? Normal. Karena kadang kan ada orang yang kayak keburu-buru gitu loh. Biasanya nanti kan barangnya nggak sengaja ditaruh situ gitu. Kalau menurut aku sendiri nggak wajar. Kenapa? Soalnya aku pernah baca itu merupakan ada salah satu gangguan di psikologisnya. Sama nggak wajar juga. Kayak untuk apa gitu ditimbun di kamar. Normal. Kenapa normal? Karena kan ada sebagian orang tuh yang kayak aduh sayang banget, terus kayak eman gitu. Kalau menurutku aneh, apalagi kalau misalnya nimbun sampah gitu. Enggak. Enggak wajar sih, karena ini bisa merugikan orang lain juga. Kalau tergantung ya barangnya apa dulu. Kalau barangnya kayak barang basah itu kayaknya nggak normal deh. Tapi kalau misalkan kayak yang aqua gitu kan biasanya dikumpulin, itu normal-normal aja sih. Kadang kan bisa didaur ulang. Kalau menurut Mbak? Ya sama. Ya. Oke. Mbak pernah dengar istilah yang namanya hoarding disorder belum? Belum tahu Mas. Belum tahu. Belum pernah. Setelah saya bertanya kepada beberapa teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di UIN Songo Semarang ini, ternyata mereka ada yang belum paham, bahkan tidak tahu sama sekali tentang apa itu hoarding disorder. Oleh karena itu, yuk kita cari tahu kepada salah satu dosen psikologi di UIN Songo Semarang ini, yaitu Ibu Irma Masfia, SPSII, MSI. Hoarding disorder ya baik. Secara harfiah itu hoarding disorder bisa kita lihat dari katanya ya hoard. Hoard itu artinya menimbun barang. Jadi seseorang yang mengalami hoarding disorder ini bisa dikatakan dia memiliki gangguan mental yang membuat dia sulit membuang barang dan akhirnya menyimpan barang atau benda tersebut terlepas dari nilainya ya. Jadi mungkin menurut orang lain barang atau benda yang orang yang mengalami disorder kumpulkan ini tidak bernilai, tapi menurut dia ini punya nilai, punya harga. Nah, kemudian bedanya apa menimbun barang dengan aktivitas koleksi? Kalau kita mengoleksi sesuatu, itu kan pasti barangnya yang collectible ya. Ada tas, ada mobil, ada gantungan kunci yang mungkin warnanya biru. Nah, sementara untuk seseorang yang mengalami hoarding disorder ini, dia menimbun barang atau menyimpan barang, mengumpulkan barang secara impulsif, tidak dipilih-pilih dan tidak terorganisir secara rapi, barangnya dirawat dan juga tanpa perencanaan. Jadi berbeda ya dengan aktivitas koleksi, karena kalau koleksi kan tentunya orang yang mengoleksi barang pasti dipilih-pilih dulu yang sesuai koleksinya. Dan misal ada orang nih mau menimbun kardus-kardus atau botol aqua untuk dijual kembali atau di recycle, itu kan ada perencanaannya. Jadi berbeda ya dengan seseorang yang mengalami hoarding disorder. Kemudian gejala seseorang atau ciri-ciri orang yang mengalami hoarding disorder itu apa? Bisa kita lihat dari dia yang
sulit untuk membuang barang karena dia merasa nanti kalau aku butuh barang ini gimana, jadi barangnya itu tidak dibuang. Kemudian dia juga suka menyimpan barang yang tidak ada nilainya barang tersebut, tapi itu menurut orang lain ya, seperti tadi yang saya katakan sebelumnya, karena menurut dia ya barang ini berharga untuk dia. Kemudian dia juga sulit mengatur barangnya secara rapi, juga dia akan merasa cemas, tertekan ketika ada orang merapikan barang benda yang dia kumpulkan, dia timbun. Inilah yang membedakan kalau kita malas atau kita mengalami hoarding disorder. Kalau kita malas membereskan benda atau barang di sekitar tempat tidur kita, misal di kamar, kan kita seneng ya kalau ada orang yang membereskan barang kita di kamar. Nah, tapi kalau orang yang mengalami disorder ini justru dia akan merasa cemas, bahkan marah ke orang yang berusaha untuk merapikan barang atau benda yang sudah dikumpulkan ini. Dia akan marah, cemas, tertekan, sehingga dia akan sulit untuk meminta permintaan orang sekitar untuk merapikan barangnya. Jadi ciri-cirinya juga dia sulit mengatur barang itu ya secara rapi. Nah, kemudian penyebabnya apa? Seseorang mengalami hoarding disorder ini penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi ada faktor yang mempengaruhi, yaitu mungkin dia kurang kasih sayang saat kecil, jadi dia mengumpulkan barang-barang ini sehingga dia merasa senang dengan barang tersebut. Atau di anggota keluarganya ada yang punya riwayat hoarding disorder, atau mungkin juga ada masalah di otak pasca operasi atau ada infeksi, atau mungkin juga ada gangguan mental lain, misalnya gangguan kecemasan atau dia mengalami psikosis atau schizophrenia. Nah, masalahnya adalah ada orang yang mengalami hoarding disorder ini merasa perilaku hoardingnya ini, hoard, menimbun barang ini masalah. Tapi kebanyakan orang yang mengalami hoarding disorder itu merasa perilaku hoardingnya ini nggak masalah. Jadi ya orang-orang di sekitarnya atau caregivernya harus sering-sering diingatkan, yuk barang-barangnya, benda-bendanya dibersihkan yuk, dipilih-pilih yuk. Tidak hanya diingatkan tapi juga ditemani, diajak untuk mengatur barangnya atau untuk memilah barangnya mana yang sekiranya masih dibutuhkan, mana yang memang harusnya dibuang. Nah, kemudian juga dapat dilakukan pencegahan dengan sedini mungkin. Ketika gejala ini muncul atau ciri-cirinya muncul, bisa kita ke psikolog atau ke psikiater. Jadi karena orang yang mengalami hoarding disorder ini kan biasanya nggak menyadari kalau dia ada masalah. Saya fine-fine aja kok. Nah, berarti orang di sekitarnya bisa mengarahkan atau menyarankan seseorang ini yang mengalami hoarding disorder untuk ke psikolog atau ke psikiater agar mendapatkan perawatan sedini mungkin. Karena dengan perawatan sedini mungkin, begitu gejalanya muncul akan membantu sehingga gangguannya tidak semakin berat. Nah, nanti ketika ketemu psikolog atau konsultasi ke psikiater bisa diberikan CBT agar dia sadar dulu nih bahwa perilakunya ini masalah, dan juga dia bisa memilih-milih barang. Nah, atau mungkin bisa diberikan obat untuk menurunkan gejala kecemasan, dan ini juga hanya bisa diberikan oleh psikiater. Demikian ya, semoga menjawab. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu hoarding disorder yang telah dipaparkan oleh Ibu Irma Masfia, SPSII, MSI. Semoga setelah menonton video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi teman-teman semua seputar dunia psikologi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Psycovlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.